Tuhan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia adalah Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kami datang memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau adalah Tuhan yang kami tinggikan. Berfirmanlah atas kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan urapilah kami. Kami percaya tangan kuat kuasa-Mu mengurapi kami semuanya di tempat ini. Buka mata hati kami ya Tuhan. Buka mata hati kami. Berfirmanlah atas kami. Ampunkan kami. Ampunkan kami. Ampunkan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita buka di Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati Paskah. Diperingati di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia memperingati Paskah. Pertanyaan yang lain, apakah kita juga memperingati Paskah, juga memaknai Paskah itu dalam kondisi dan konteks sekarang? Paskah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus di kayu salib. Mati. Turun ke kerajaan maut. Bangkit pada hari ketiga. Apakah itu juga sampai pada masa kini dalam keadaan kehidupan yang serba tidak menentu? Tapi firman ini ayat 10a yang sekarang diperdamaikan. Pilihan kata selanjutnya pasti. Mengandung arti tidak berubah. Akan diselamatkan oleh hidupnya. Artinya Paskah ini menyelamatkan. Oleh karena hidupnya, bangkitnya Yesus. Pasti ada bertanya, bagaimana caranya Paskah itu bisa menyelamatkan hidup kita yang nilainya mengandung kepastian tanpa unsur perubahan. Ini COVID. COVID dari mulai papinya sampai cicitnya. Sekarang ini di Hong Kong lockdown. China cicitnya marah. Di Cina. Tadi ibadah pertama itu bagaimana Paskah menjelaskan
untuk menghadapi COVID sebagai penyakit. Pada pasal yang sama. Tapi ibadah kedua menjelaskan dalam keselamatan itu setelah penyakit itu ada apa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Diselamatkannya dalam bentuk apa kita? Kalau yang ibadah pertama, menyatakan aku melayanimu. Aku datang untuk melayanimu. Melawan COVID. Menyelesaikan COVID. Diberitahukan, nih cara dan polanya. Sampai pada titik ini ke sini, ke sini, ke sini. Tapi urutannya setelah COVID melanda kita, melanda dunia, urutan kedua, di pasal yang sama, ayat yang berbeda, habis gitu ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan sosial, ada permasalahan budaya. Ini loh yang dimaksud kata pasti. Akan diselamatkan. Apanya yang diselamatkan? Kepastian yang mana? Saya ulangi lagi tadi yang ibadah pertama. Allah melayani kita untuk menjawab bahkan mengalahkan COVID. Ini loh tahapannya, ini tahapannya. Sampai engkau dilewatkan. Anehnya, itu disampaikan pada pasal yang sama. Pada satu pasal ayatnya berbeda. Tapi berurutan, seret, 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 seret. Itu yang dimaksud di ayat 10b kata pasti. Ini loh, setelah ini, setelah ini, setelah ini. Cara menyelesaikannya kalau yang penyakit ini. Setelah penyakitnya ada ekonomi, ada budaya, ada sosial, begini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan pernah berharap hidup dalam normal pasca COVID. Ancaman Amerika itu bukan Rusia, ancaman Amerika bukan China, ancaman Amerika dari dirinya sendiri yang namanya inflasi tidak terkontrol. Kalau sudah inflasi tidak terkontrol, di Amerika akibatnya dapur kita tidak punya minyak goreng. Mobil kita tidak ada bensinnya. Mana ada Bapak Ibu kebun yang begitu besar sawit, kok tidak neteskan minyak ini loh. Ini siapapun pemerintahannya. Kita tuh punya ladang minyak. Malaysia hari ini masih di bawah 7.000. Bagi Malaysia sudah mahal. Kenapa? Karena sumbernya ekonomi lagi sakit. Sehingga setelah COVID muncul nanti permasalahan ekonomi secara global. Secara global. Ini untung lampu kita tidak dimatikan di Inggris, di China, di Jerman, lampu diredup. Tapi Allah memberitahukan pada Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Kata lanjutannya, pasti. Tuhan mana? Kitab suci mana yang berani mengatakan seperti ini? Pasti akan diselamatkan oleh kehidupannya. Mari kita lihat urutannya dari penyakit tadi. Kita baca Mazmur 107.
ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Kalau tadi ayat 18 sampai ayat 22 itu menghadapi penyakit. Bagaimana melepaskan dari gerbang maut, bagaimana sembuh, dilewatkan dari liang kubur. Tapi hari ini, siang ini, tahapan berikutnya, fase kita hari ini adalah fase setelah Mazmur 107 ayat 18 sampai ayat 22. Sekarang fasenya era ini ayat 23 sampai 30. Kita baca ayat yang ke-23. Mazmur 107 ayat 20. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Bapak Ibu, kata yang tertera di Mazmur 23, perdagangan. Ngomong ekonomi. Setelah COVID ada perdagangan yang berada di lautan luas. Ayat 24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Pedagang tadi, pelaku ekonomi setelah COVID, Mazmur 107 ayat 18 sampai ayat 22, Allah memberitahukan kepada kita. Oi, ada perdagangan di lautan luas. Mana ada perdagangan di lautan luas? Harusnya perdagangan itu di tengah-tengah kota. Resesi ekonomi. Karena kata mengandung pasti setelah ini, setelah ini. Ada patokannya kalau menurut Tuhan Yesus. Makanya kayu salib ini pasti di saat Paskah. Pasti menyelamatkan. Melihat perbuatan Allah yang ajaib. Di mana? Di tempat yang dalam. Yang nggak mungkin bisa dijangkau. Punya uang, beli barang-barang sesuatu hilang. China punya uang, kehilangan batu bara. Karena ketentuan Allah tidak bisa dirubah oleh siapapun kecuali Allah sendiri. Allah memberitahukan kepada kita, ayat 25. Ia berfirman, siapa? Yang memberikan kepastian. Maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ayat 26. Mereka naik sampai ke langit. Naik. Mudhun. Dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur. Karena apa? Celaka. 27. Mereka pusing. Antri pom bensin. Wis teko selangnya entek Mas. Antri 2 meter, antri 2 kilo. Wis teko ngarepe minyak gorengin entek Mas. Besok antri lagi, ngeluh. Itu unsurnya pasti, bukan katanya. Karena keselamatanku juga pasti. Acara di dunia ini pasti. Tapi aku menyelesainya juga pasti. Terhuyun-huyun seperti orang mabuk. Apa? Kehilangan akal. COVID di booster sampai ping 5. Katanya orang Surabaya, nyenyek Tun. Katanya orang Surah, kehilangan akal. Pemerintah kehilangan akal. Ya apa ini? Sawit sak ini gede ini terbesar di dunia.
Lu kok enggak neteskan minyak? Kehilangan akal. Hingga utak-atik. Menteri Keuangannya, ya apa carane golek? Seperti nyanyiannya Pak Hengki, ciptaannya Pak Hengki tadi itu. Saya senang itu lagu tadi itu Pak Hengki. Dibawa ke Bamak biar saya Indonesia, biar begini-begini Pak. Bener itu. Kehilangan akal. Kehilangan akal. Bapak Ibu mohon maaf. Nonton YouTube. Gara-gara COVID. Suami kehilangan akal. Bukan gendeng Bapak. Mohon maaf ini harus saya sampaikan. Menjual istrinya hanya untuk sesuatu. Gak bisa dihindari karena patokannya Allah seperti itu. Dodol dawet masih mangkal di santap becak. Santap becak, salah nggone pindah. Tempat yang sepi. Laler loh nggak mencelok. Dodol dawet sampai laler nggak mencelok, ini kan sudah kebacut. Kehilangan. Terus bagaimana? Ayat 29. Lihat. Yang kehilangan akal. Yang kepalanya pusing tadi. Oleh karena kena naik turunnya gelombang ekonomi. Naik ke atas, turun ke bawah. Naik lagi, turun ke bawah. Kalau ada, habis itu hilang lagi. Daging turun harganya, besok naik lagi. Daging kambing turun, naik lagi. Akhirnya orang Madura jualan bukan sate kambing, sondoe sate. Saya tanya, kenapa? Mau dijual berapa Pak? Harganya seperti ini. Daging kambing, kehilangan akal. Akhirnya dagingnya tipis-tipis gitu. Jadi kalau dibakar, itu tinggal arengnya, tosoknya saja. Jadi dimakan ireng kabeh. Kehilangan akal. Karena gelombangnya begini, enggak normal begini. Gini loh. Itu ketentuan Allah. Resepnya apa? Ini ayat 29. Dibuatnya lah ayat 30. Mereka 107 ayat naik. Coba sebelum 30. Terus 27, ini 28. Maka berseru-serulah mereka. Siapa? Yang kehilangan. Kepada siapa? Tuhan yang memberikan nilai kepastian. Dalam apa? Kesesakannya, sesek rasanya. Gak watuk. Gak apa, tapi sesek. Dan dikeluarkannya mereka dari tadi pagi, kata Allah, kena COVID, yang diambil cemasnya dulu. Baru mendengarkan firman, ya, ayat 19-20, mendengarkan firman, habis mendengarkan firman, baru disembuhkannya, terus diluputkannya, ayat 20. Dari mana? Liang kubur. Ini lanjutannya. Cemasnya diambil dulu. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Setelah berseru diambil kecemasan ekonominya, diambil seret. Belum dipulihkan Bapak Ibu. Tapi apa? Cemasnya diambil. Setelah itu ya 29. Dibuatnyalah badai itu dia. Orang lain hidup dalam ketidaknormalan, tapi ketidaknormalan bagi orang yang diambil cemasnya itulah normal. Enak nih, gak ono badai tapi hidup kita gak normal. Ini ada badai begini, tapi hidup kita normal. Kenapa?
dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Keren enggak? Keren enggak Allah kita ya? Loh, ini urutannya. Mazmur 107 ayat 19, ayat 18 sampai ayat 22 itu menceritakan tentang ada penyakit, tapi bisa diselesaikan. Ini loh tahapan nih. Setelah itu masuk yang namanya perdagangan di lautan luas. Sing tuku sopo? Jin, genderuwo kok di lautan luas penggambarannya. Ada barang nggak ono sing tuku. Coba Allah kita itu betapa dahsyat, tahapan demi tahap. Tapi ada penyelesaiannya, ada. Dibuatnyalah badai, itu dia. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Bapak Ibu, gelombangi. Cabut cemasnya. Di luar rumah kita, di luar dompet kita, gelombangnya naik turun. Tapi kita ada di gelombang itu untuk kita yang berseru kepada Tuhan, dikeluarkan cemasnya, kita tetap normal. Selanjutnya apa ayat 30? Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan ini yang keren. Kalau yang penyakit disembuhkan, diluputkan. Tapi kalau ekonomi, Allah pilihan katanya apa? Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Tahu dituntun? Ini Pak Hengki, nuntun jemaat, hati nondi kok. Nang paragon, ayo tak tuntun, tak terno. Tuku apa? Celono, ini celono iki. Wis, iki sing apik iki. Kan di duit, tak kayak duit, tuku apa? Itu kalau diibaratkan begitu. Mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kalau kata lainnya, ke pelabuhan kesukaan kita. Coba. Itu loh. Patokannya Allah. COVID pun tidak bisa menggeser. Kalau sudah patokannya Allah, minyak goreng pun tidak bisa menggeser. Saya sering dikeluhin, bagus bayaranku biasanya 1 bulan 2 minggu, sekarang cuma cukup tinggal 3 minggu. Lah seminggu nih melok moro tuwo. Bagus, top. Loh iya dok, harus tolong menolong. Bukan sesuatu yang tak. Tetapi Allah memberitahu di ayat 30, mereka bersukacita karena cemasnya diambil, maka semuanya reda. Ini loh, dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan. Pak, Bu, mereka itu siapa? Itu pertanyaan yang lain. Mereka itu siapa? Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Kok cek enak? Kabeh ndase ngeluh, kehilangan akal, pusing. Lu kok ini cemasnya dijoko? Diredahno. Ditonton mana? Ayo. Tuku apa? Katanya apa yang gitu apa? Geduk tang, geduk. Tukuan. Iki geduk. Iki sendoke aja mbok lek. Itu namanya dituntun ke pelabuhan kesukaanmu. Sak jalukmu katanya orang Surabaya. Ada lagi istilah di Surabaya yang paling keren. Sekarang saya orang Surabaya. Sak jalukmu, sak dek, sak nyet. Tahu? Tahu ya? Sak dek. Tuhan, aku tuku mall Paragon. Dituntun. Katanya nyangen. Enggak aku sin bayar. Nyang, Paragon. Nyang.
Minta berapa? Udah tawar, ayo. Itu arti daripada pelabuhan kesukaan. Bukan kesukaan Tuhan. Karena angkanya pasti, karena Tuhan datang untuk melayani. Bukan dilayani terlebih dulu. Sehingga kalau dituntun, itu karepmu bukan karepe Tuhan. Tapi lewati dulu. Berserunya. Pertanyaannya, mereka itu siapa? Kok sampai dikongkon tuku mall? Gak duwe minyak goreng, wis bakaran iwakmu, bakaran katanya Bu Megawati. Obongen iwakmu, iku rasa ikan bakar Cianjur. Loh, ini realita Tuhan. Tapi pertanyaannya, siapa yang dibawa, dituntun oleh Tuhan ke pelabuhan kesukaan? Kita buka Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, siapa ia? Yang memberikan kepastian, yang sudah bangkit. Lalu ia menjawab siapa? Mereka yang berseru kepadamu, kata Tuhan. Yang memberikan kepastian. Ini loh unsur pastinya, kepadamu. Diberikan karunia untuk apa? Mengetahui apa? Kerajaan Allah. Satu jenisnya. Jenis yang kedua, tetapi kepada orang-orang lain. Hal itu kerajaan surga, rahasianya itu diberitakan dalam perumpamaan. Bapak, siapa yang diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah? Siapa yang diberikan? Ada 3 jenis jemaat. 3 jenis Satu jemaat lalat. Tahu lalat? Laler. Laler itu enggak repot, kalau mau ngumpulin laler itu enggak repot. Ya enggak, kasih kotoran saja. Mulai laler sing cilik sampai laler tentara itu teko semua. Tahu laler tentara? Laler hijau itu. Gede-gede. Itu kan laler tentara, pakaiannya hijau terus. Kalau yang kecil-kecil kan jadi laler hansip ini. Tapi kalau dikasih kotoran, seret. Hati-hati Bapak. Jenis jemaat yang seperti ini tidak akan pernah diberi rahasia kerajaan. Rahasia kerajaan Allah itu kalau diibaratkan seperti kunci. Untuk apa? Membuka almari kehidupan. Plek. Wih, di sini. Itu kepastian dari Allah. Tapi jemaat lalat dapat enggak? Di sini kotoran, Bu. Yang kedua jemaat apa? Laron. Tahu laron? Enggak tahu. Pergi ke kebun binatang. Laron. Jemaat laron itu senangnya kepada terang. Tapi dia datang ke terang karena ini bukan terang yang sesungguhnya. Bukan yang memberikan nilai kepastian. Datang ke terang hanya untuk mati. Ya enggak? Laron datang cedelok, plak. Orang itu seneng terjebak. Aku tak teko nang gereja gede sagor. Pendetane juga gede. Lemune tok itu 2 kintal. Dhuwure 180, itu gereja gede, sak pendetane gede. Hati-hati. Karena ada Tuhan izinkan satu petak tanah yang sama, ilalang dan gandum diizinkan tumbuh bersama.
Bisa membedakan. Ini plastik atau enggak plastik. Katanya orang Surabaya, iki loh. Sayur plastik untalen, kelenger kon. Tahu, kelenger pasti. Terus sama-sama ijonya. Sama-sama yang sayur plastik. Mbak untal katanya orang Surabaya, langsung kelenger gati UGD. Langsung maisongan. Terus gati macam-macam, langsung diundang maisongan. Mangan sayur plastik. Maisongan aja kok bengi gitu. Yang diberi rahasia itu Bapak Ibu. Jemaat tawon. Jemaat tawon itu kalau bunganya plastik ngerti loh. Ngerti enggak? Coba kayak ono tawon itu bunga plastik, jejel-jejel no dintup kita pasti. Oh tawon tak jejelin, nah iki lho bunga. Tawon yang ngerti tak bunga plastik, nggak bisa dibuat apa-apa. Serupa, terangnya serupa. Terangnya serupa. Tetapi tidak memberikan manfaat, malah kita mati. Yang model gini nih loh nggak dikasih. Rahasia kerajaan Allah. Kok aku harus berseru? Yo. Tapi kamu jenis jemaat. Cuma dikei kacamata. Tahu kaca? Kacamatanya hitam. Semuanya hitam. Istri pun tidak kelihatan di mana istri saya. Saking ireng ya kacamata. Dikasih warna hijau, semuanya hijau. Merah dibilang hijau. Benar dibilang salah. Kebenaran dibilang kepalsuan. Karena memang tidak mendapatkan rahasia kerajaan. Kesimpulannya, jemaat pengerja hamba Tuhan, ojo adoh-adoh, jangan jauh-jauh dari gereja dan pendeta. Karena kunci rahasia kerajaan Allah diberikan kepada pendeta untuk disampaikan ke umat. Pendeta mau ibadah keluarga, bajunya hijau, celananya kuning, sepatu putih. Aja mbok lokno. Pendeta apa kok wong Afrika iki? Hijau kok digandeng kuning, digandeng putih, kaos kakinya kuning setinggi gini. Ya, aja mbok lokno. Pak Pendeta, ke kamar dulu. Ada apa? Ini ada baju, Pak. Baru saya beli, baru. Di mana? Pasar Klewer. Ukurannya nggak masuk di Pak Hengki kalau di pasar. Jadi itu loh, itu jemaat tawon. Kenapa? Karena dia di mana-mana ninggalin madu, gak ninggalin perkara. Tapi jemaat tawon dicekel, tahu kalau dicekel, dipegang, ngentup, endas, abuh kita. Rabu, bengkak kita. Kuru dadi lemu, jadi ada yang kurus-kurus itu kalau mau gemuk, juga tawon, ngecap norangnya. Bapak Ibu yang dikasih itu, betapa hebatnya nilai kepastian yang diberikan dari salib Kristus. Kita sungguh diperdamaikan. Dengan apa? Dengan keadaan, dengan perkara. Sehingga perkara tidak mengancam kita, tidak memiskinkan kita, tidak menjadikan kita cemas. Ini ngomong setelah COVID, itu ada ini. Cara menyelesaikannya ya ini. Pertama harus jemaat. Tawon, jemaat tawon. Jemaat tawon ini kalau enggak bersih enggak datang. Tahu maksud saya Bapak Ibu? Kalau tempatnya enggak bersih, bersih tok, enggak ada kembangi. Bunganya enggak datang.
tawon itu juga datang ke bunga bank. Ini loh Bapak Ibu. Loh, patokan yang sudah begini jelasnya. Kita nggak ngerti menghadapi keadaan. Kebacut, katanya orang Surabaya. Kebacut nemen-men. Terus goblok struktural. Tahu goblok struktural itu? Terus gak ono mana, tes psikotes pasti hilang. Alatnya itu ruwet akhirnya. Ini loh Bapak Ibu. Kita tidak mendapatkan informasi rahasia kerajaan surga kalau Bapak Ibu menjauh dari gereja, menjauh dari pendeta. Pertanyaannya, gereja yang mana? Pendeta yang mana? Ya tuh pendeta duduk sing plastik mau iku. Sekarang banyak pendeta plastik. Dilaminating. Tahu mulai kepala sampai kaki dilami. Saya itu kalau datang ke sini diminta Pak Hengki itu, saya kadang-kadang gini, iso ya. Ibadah sak detik aja gak bisa meleset itu iso ya. Loh, ternyata di dunia ada. Loh terkadang ada loh Bapak Ibu. Setelah 10 menit ngono, sik durung, biskup itu durung mulai sik tak tenang. Lo dianggap nonton biskup, ono ekstra isi. Iki ibadah, enggak apa-apa Pak. Telat 15-20 menit enggak apa-apa. Sakno Roh Kudus ate golek nggon liya soalnya. Saya tadi pagi datang diberitahu sama pengerja atau pendeta yang lain ke Pak Hengki. Pak Hengki kurang 2 menit, langsung melayu. Terus saya tanya, loh Pak Hengki kok melayu? Aku kalau lewat 1 menit Pak Agus dikancingi lah, ya apa gue? Masa aku bengok-bengok nang buri kono. Ya apa? Saya kaget. Di situ juga gitu tadi. Pikir awalnya tadi kok gini apa? Oh, dimulai tak lihat jam saya. Bu, Pak, Allah, Bapak kita, Roh Kudus, itu tertib. Yang plastik-plastik itu gak tertib. Kadang-kadang kecepatan. Kadang-kadang kemoloran. Ya tergantung penumpang kok nang terminal. Wis penuh dorong, ayo. Hoi. Ayo. Jurusan surga. Ndudingin rokok tapi. Jurusan surga ndudingin naik bis semua kita. Ya sudah dipancal aja bisnya nuabrak biur. Bapak Ibu yang laron, yang lalat, gak bakal. Semua orang yang mengaku Yesus banyak. Yang mengaku pendeta wakeh. Tapi yang tidak mitasi tidak banyak. Tahu mitasi? Kalau orang dulu masih tahu iki sing mitasi. Tahu? Bukan KW2. KW7. Terus entek-entekane KW wis. Entek-entekane KW. Habis-habisannya KW itu terbalik. XL itu S. S itu X. Jadi kalau ngambil S itu pakai ukuran untuk X. Kalau kita ukurannya S, ngambil XL, gak melebu. Kenapa? Mita. Saya tadi melihat buahnya. Bisa ya tertib. Ya kalau lebih 1 menit. Tadi masuk, ayo gerbang mau ditutup kurang 2 menit gitu. Wah, kayak kereta api cepat aja nih di Jepang. Kereta di Jepang dicepat, itu perhitungannya detik. Nggak boleh meleset 1 detik pun, karena meleset nabrak. Jadi Allah itu high tech. Tahu high tech? Kalau nggak tahu nanti pergi pasar Klewer tanya, saya mau beli high tech. Teknologi tinggi. Allah memberikan kepastian kepada ayat terakhir. Mazmur 107 tetap ayat yang ke-43.
Mazmur 107 ayat yang ke-43. Siapa yang mempunyai hikmat? Setelah itu tanda tanya. Seret. Bukan tanda seru. Bertanya. Siapa yang mempunyai hikmat? Kalau penjelasannya tadi, jemaat. Gerejanya adalah bunga. Pendetanya tangkai dari bunga. Jadi jemaat itu punya mata. Di samping punya entup. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang. Catat, berpegang pada semuanya ini. Dan memperhatikan apa? Kemurahan Tuhan. Ada 3 pesan. Siapa yang mempunyai hikmat? 2, biarlah ia berpegang. 3, memperhatikan. Bunganya plastik enggak? Sak tangkai ini. Ojo-ojo iki lalat plastik mana? Ada sayapnya, ada entupnya, ono nggone tawon, tapi gak iso ngentup juga gak iso keluarkan madu. Itu namanya tawon plastik. Tapi hari ini kita dipesankan oleh Tuhan. Ketentuanku pasti. Ketentuanku pasti. Rahasiaku pasti. Walaupun dunia ini hidup pada posisi ketidaknormalan dengan gelombang yang naik turun, yang memusingkan kepala kita, kalau engkau berhikmat, punya berpegang pada semua yang menjadi ketentuan dan patokannya Allah, dan memperhatikan kemurahan Tuhan, kamu dituntun ke pelabuhan kesukaanmu. Tuhan memberkati. Saya minta Pak Hengki untuk doa firman. Mohon maaf Pak Hengki. Mari kita berdoa. Kami merasakan kasih sayang Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa. Ampuni kalau kami seringkali hanya menempatkan diri sebagai jemaat lalat yang hanya mencari sesuatu yang tidak bermakna. Ampuni kalau kami seringkali menjadi jemaat laron yang seringkali mencari terang yang palsu, sehingga akhirnya kematian terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau membentuk kami sedemikian rupa, sehingga kami hari ini boleh benar-benar menjadi jemaat tawon, lebah. Selain selengkap senjata Allah, kami boleh menghasilkan buah, madu yang indah, yang bersih, yang bermanfaat, yang berguna. Terima kasih kematian Kristus yang dahsyat, yang membawa kami sekalian kepada pengharapan yang baru, bahkan kebangkitan Kristus, hidup daripada Yesus itulah yang menghidupi hidup kami saat ini. Sehingga ketika kami menjadi seteru Allah telah diperdamaikan, terlebih-lebih kalau kami saat ini benar-benar memahami apa arti sebuah kehidupan di dalam Kristus Yesus yang benar-benar berhikmat, yang memegang teguh apa yang telah diajarkan. Kami percaya Bapa, kemurahan tidak berlalu, tapi kemurahan demi kemurahan Allah ada di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Agus Susanto dan keluarga yang telah boleh menjadi berkat bagi kami sekalian pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk terima tubuh dan darah Tuhan.